kata Rasulullah. Kenapa? Li'anni bu'itsu mu'alliman, karena sesungguhnya aku diutus sebagai mu'allim. Bukan sebagai pengajar mencetak border, bawa bendera, hadrohan. Mu'allim. Nabi diutus sebagai mu'allim. Hati-hati. Kalau itu cinta sama Nabi, apa yang Nabi cinta itu mesti cinta. Karena Nabi SAW itu berjuang mati-matian, tempur di medan perang A, B, C, D. Buat siapa? Buat kita. Tapi kita yang ditinggalin jasanya Nabi, yang hidup atas jasanya Nabi, hidup nyaman, tenang, ibadah, sholat enak, aman, tentram di atas jasanya Nabi, kita malah memantahkan apa yang menjadi kebanggaan Nabi. Yang lebih dahsyat, kita beralih idola, nggak mengidolakan Nabi, terlebih mengidolakan orang-orang kafir, Nasara dan lain-lain. Coba sehat nggak? Dia bisa enak ngaku-ngaku Islam, dia bisa enak ngaku-ngaku cinta Allah dan Nabi. Nabi sekian dahsyatnya ngadepin peperangan-peperangan yang kita nggak pernah rasain. Nabi sebegitu dahsyatnya merasakan bagaimana rasanya diboikot sama kafir Quraisy. Gak disuplai makanan, gak disuplai apapun. Sampai gak sedikit orang yang mati kelaparan, gak sedikit bayi yang mati karena gak bisa netek sama emaknya, karena air susu ibunya kering. Air susu ibunya kering. Berapa banyak lagi kedahsyatan yang menimpa Nabi, yang semua Nabi jalanin dengan penuh kesabaran, keikhlasan, ketabahan. Buat siapa? Kita ini. Lu tega. Kan jadi orang yang tega, ntar digaplok sama Allah, ntar disentil sama Allah, ntar sentil sama Allah kencot aja. Hati-hati. Banyak orang yang begitu. Sentil sadar baru ntar sama Allah. Itu dia. Umatnya bisa milah-milih majelis, bisa dianggap majelis yang lebih baik, yang kayak begini kurang. Apaan majelis yang hadir cuma 20-30 orang? Yang hadir 30 orang, lu lihat isinya dong. Jadi 30 orang, lihat isinya. Ada tamsar, kurang keren apa coba? Kayak Insyaallah. Insyaallah. Nah, kurang apa? Karena lebih-lebih yang tadi Anda bilang, berani-beraninya dia nggak mengidolakan Rasulullah, dia lebih ngidolain orang Korea, lebih ngidolain orang-orang Cina dan lain-lain sebagai itu artis-artis. Nabi lupa cuma sekedar lewat aja sekedar tak KTP Islam. Tanya coba makna syahadat sama Allah ya apa, makna syahadat sama Nabi kayak apa itu? Nggak paham itu, nggak mungkin paham. Gak mungkin paham. Kemana? Anda orang tuanya kemana? Makanya gak salah Imam Tustari mengatakan, yuk atas kebodohan ada lagi dosa yang lebih berat dari kebodohan. Bodoh dengan kebodohan, dibodoh-bodohin sama bodohnya, ditutupin mata. Karena efeknya banyak ini. Efeknya panjang lebar. Panjang 9 tanjakan, 7 turunan, 8 belokan. Bayangin itu banyak itu. Nggak bisa ngasih contoh, anaknya miring. Baru miring nih. Tambah nggak bisa nyontoh lagi, muter anaknya jauh. Tambah nggak bisa nyontohin lagi, jublak anaknya. Lu tiap hari keluarin keringat tuh buat ngasih makan anak bini. Besok di akhirat harusnya masuk surga nih, gara-gara banyak diampunin dosa. Karena apa? Karena sebab keringat banyak keluar buat nyari nafkah untuk keluarga.
Mau masuk surga ada yang teriak, ya Allah tuh fulan bin fulan jangan dimasukin ke surga. Saya ini dulu anaknya. Di dunia nggak pernah diajarin agama sama dia. Akhirnya seret neraka, dia lah yang susah ya. Top. Top. Akhirnya jadi fitnah. Makanya Imam Khalil bin Ahmad ini salah satu ulama besar dari segi ilmu apa namanya lughah, dari segi ilmu bahasa sastra Arab. Imam Khalil bin Ahmad, ilmu sastra bahasa Arab, beliau imam besarnya salah satu. Ilmu adab juga, dan beliau penemu ilmu arut. Dan beliau ini adalah gurunya Imam Sibawayh, Imam Khalil bin Ahmad. Beliau mengatakan ar-rijalu arba'atun. Laki-laki seseorang itu dibagi menjadi 4 macam model. Seseorang itu dibagi menjadi 4 macam modelan. Model yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Model yang pertama, seseorang yang tahu dan dia sadar dirinya tahu. Orang yang berilmu sadar dirinya berilmu. Maksudnya apa? Fadzalika alimun fattabi'u. Nah, model yang pertama ini adalah orang yang alim. Bukan cuma alim, tapi di samping alim beliau mengamalkan ilmunya. Maka model orang semacam ini patut Anda ikutin, patut Anda jadikan figur, itu. Yang kedua, model yang kedua, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang kedua, ada orang yang berilmu tapi nggak sadar dirinya berilmu. Siapa? Fadzalika ghafilun fa'aikidu. Orang yang semacam ini, yang model ini adalah orang alim yang ghaflah, yang lalai. Maka kalau jumpa dengan orang semacam ini, ingatkan. Diingetin. Kudu diingetin. Biar ingat elim dia. Oh ya Allah, iya saya ini ulama, saya orang alim nih. Ingetin. Jangan ikutin. Diingetin. Kalau zaman sekarang contohnya apa? Contohnya orang pintar ngomong, menjiplak kalimat-kalimat ulama buat jualan di luar. Kan banyak. Dengar ceramah bulan catat apalin, dengar bulan catat apalin, datang ke majelis bulan mau belajar, buat ngambil modal, dia gak amalin. Besok dinyanyi dari orang main ketoprak. Kalau toprak nih kayak begini modal tukang toprak. Ngamal kagak dapat comot, besok pengen ngajar deh. Sampai gini. Kata Nabi begini, kata Nabi begitu. Allah berfirman. Top banget dah lu punya nasihat. Keren. Ketahuan diam-diam. Ketahuan ngepot diam-diam. Oh, Anda ini orang berilmu tapi nggak ngamal. Orang berilmu yang ghaflah. Ingetin ketemu orang kayak begitu. Jangan takut. Aduh, ini ngingetin nggak enak kan, Beb. Dengan ustaz, Beb. Muhates ya lagi. Muhates ya. Terus kenapa kalau ustaz? Tuhan dia. Bukan kan? Ada urusannya, salah itu yang Allah, yang Nabi ajarin ke kita. Ketemu orang salah, kalau mau hati berilmu, ingetin. Tapi berarti kan yang ingetin orang Masya Allah ini. Kalau orang awam paling tahu kalau pas kelihatan tim hakim maksiat. Kalau orang yang ingetin, yang tahu
yang tahu kesalahannya orang kayak gini secara ilmiah berarti orang alim juga. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Fadzalika mustarsyidun fa'arsyidu. Model yang ketiga, orang yang tidak tahu, nggak berilmu, sadar dirinya nggak berilmu. Dia sadar dirinya nggak berilmu, sadar. Nah, orang model yang ketiga ini adalah orang yang nggak berilmu, yang memiliki keinginan menuntut ilmu. Maka kalau ketemu orang kayak gini, ajarin, bimbing, tuntun. Karena orang-orang kayak gini menjadi wasiatnya Nabi. Ente ini Pak Tene, ngaji ini wasiat Nabi, masuk ke dalam apa yang diwasiatin Nabi. Nabi pernah bilang dalam haditsnya, sayati qaumun aqwamun yatlubuna hadzal ilm. Bakal datang satu kaum yang kaum ini memiliki keinginan buat menuntut ilmu ini, kata Rasulullah. Fa idza wajadtumuhum, kalau kalian ketemu sama orang-orang kayak gini, qalu, maka katakan sama mereka, marhaban bi wasiyati Rasulullah. Selamat datang wahai para titipan-titipannya Rasul. Ini titipan Nabi nih ente orang. Selagi ente orang gemar ngaji, ente masuk dalam kategori titipannya Nabi yang dititip sama Nabi kepada ulama-ulama. Wajib enggak? Marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang wahai para titipan-titipannya Rasul. Wa gnuhum, dan ignuhum, kata Nabi. Wa qala rawi magnuhum. Ditanya maknanya wa gnuhum itu apa? Ai alimuhum, ajarin mereka. Udah disambut, ajarin mereka. Ini orang-orang yang kepengen untuk ilmu. Jangan dikecewakan, jangan disia-siakan. Kalau datang kaum kayak gini kepada antum-antum ini para orang-orang alim, kata Nabi, katakan yang pertama marhaban bi wasiyati Rasulillah, yang kedua wa'allimuhum, ajarin mereka, kata Nabi. Ya. Jangan jadi yang keempat. Jangan jadi modelan yang keempat. Yang modelan keempat siapa itu? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang udah gak berilmu, gak sadar dirinya gak berilmu. Orang gak berilmu tapi gak sadar dirinya bodoh. Orang bodoh gak sadar dirinya bodoh. Tandanya apa? Sok tahu. Lo ketemu orang kayak begini, lo ajak debat coba, lo ajak ngobrol, lo pinteran dia pasti. Padahal risetnya salah semua, gagal otak. Bukan gagal jantung, gagal otak. Risetnya salah semua. Oh sorry, saya mau ngaji kalau sama guru yang ditembak mempan. Lo cari guru yang berak kecebok sekalian. Iya enak itu sakti berarti. Udah berak kecebok, duduk di mana aja orang demen lagi. Ya kan, berarti aja itu. Sakti. Masya Allah, kecebok kayak bau wangi, kagak bau pun ya orang berarti. Baru guru mantap. Betul Pak? Panik. Karena mau belajar sama guru yang wiridannya banyak. Wiridan, pinter-pinter, alim kagak ente. Ente kan nggak tahu ada di mana. Saya sakti. Kau percaya sakti? Jangan jadi nyengir. Sakti Anda. Coba. Dari tahun 2008 sampai tahun berapa sekarang? 2021. Berapa lama udah? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun anak ngadepin model-model kayak begini. Murid anak Fugoro wal masakin. Kurang sakti apa coba? Sakti lah. Tajir belum sempet.
Coba lihat guru yang lain yang cuma majelis pikiran doang, wiridan. Rumahnya 3 lantai, mobilnya Alfa. Laku kan yang begitu? Laku, emang baru rumahnya. Mau berbodohin. Sejam 2 jam dari pikiran. Gesek deh. Apa yang diajarin coba? Gak ada. Orang paling keren itu setelah Nabi orang alim. Orang paling keren setelah Nabi orang alim. Gak ada yang lain. Tapi Bepon pikiran bagus deh. Diperintah sama Allah Ta'ala. Iya. Diperintah sama Allah Ta'ala. Cuman karena lo gak alim, lo gak paham maksudnya Allah nyuruh pikiran kayak gimana modelnya. Kita tafakur Beb. Tafakur kata pekor aja. Oh lo hadisnya Beb. Ya elah, gue ngaji dari dulu begini hari gue tahu hadisnya. Mau lo doang yang tahu, gue paling tahu, lebih tahu lagi. Tafakur soal khairun min ibadah sana. Khairun min ibadah sana. Tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ada riwayat lain lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Iya gue tahu. Cuma lo tahu nggak cara yang Allah maksud tafakurnya bagaimana? Kalau tafakur lo mikirin kerjaan sama utang lo numpuk, bukan tafakur namanya. Ya enggak? Bukan tafakur, emang beban hidup. Tahu enggak? Kontrakan belum bayar nih, listrik bunyi, Ultraman mau mati. Ultraman mau semabut nih, makanya gue ganti listrik rumah gue. Karena udah gendek dengernya, gendek banget. Iya, kadang-kadang dipinjam 2 malam, stres aneh. Mana ada yang buka jual token jam segitu? Ngomong, Ultraman bunyi kagak? Lihat waktunya. Waktu sahur di tahajud. Harusnya saya berbeda tahajud, dia tahajud depan tiduran. Ini jorok lagi gitu. Coba. Semua pakai ilmu. Nah, model yang keempat ini adalah orang jahil namanya. Orang jahil. Lo ketemu orang, lo ajak ngomong apa aja, tahu aja, so tahu, tapi amalnya, sikapnya nggak nyontohin ilmunya, nggak mencerminkan pengetahuannya, tinggalin. Orang jahil kayak begitu. Oh, saya kalau tiap hari zikir, saya begini, tinggalin. Karena salafun soleh wali Nabi nggak pernah cerita amal ibadah itu orang. Salafun soleh para nabi nggak pernah ceritain amalnya beliau, ibadahnya beliau para orang. Tapi Nabi ketahuan kan Beb, sholat malam sampai kakinya bengkak, nangis. Itu ada yang ngasih tahu orang dalamnya, bukan Nabi cerita saya sholat sampai kaki bengkak. Nggak gitu. Itu mah ya. Anis malam sholat, niatnya 1000 rakaat, baru 8 rakaat berak-berak. Baru 8 rakaat udah kena ituan, kena penyakit boker. Penyakitnya boker. Salah makan kali ini enggak, malah sebelum tahajud makan Indomie 3. Walhasil kayak temu orang begitu tinggal, nggak boleh. Pinter menasihatin orang, pinter menampilkan kebenaran, tapi pada hakikatnya nggak. Coba ente lihat ulama-ulama, amalnya nggak pernah dibuka semua, nggak pernah ditampak. Kita bab kalau minta sedih.
Kalau kita tasbih aja ulama beda pendapat. Kalau kata orang-orang Thariqah Syadliyah, apa ya? Bahkan ada makalah, ada kalam yang mengatakan tasbih dikalungin aja nggak dibaca. Ini kalam ngambil dari sahabat. Selama tasbih dikalungin, itu tasbih nggak bertitik. Ini makalah Thariqah Syadliyah yang bermuara ke beberapa sahabat ini, yang membolehkan kalungin tasbih. Tapi ikhtiarnya Imam Tijani, Syekh Ahmad At-Tijani Qutbul Maktum, di dalam Thariqah Tijani mengharamkan mengalungkan tasbih. Karena kenapa? Beliau mengatakan di situ terdapat unsur peluang riya. Kenapa itu? Biar dikata ahli zikir, tukang zikir. Syekh Ahmad Tijani mengharamkan. Syekh Ahmad At-Tijani. Saya bayangin urusan tasbih, kalau mungkin tasbih. Apalagi cerita, Gus, korban sapi sono 4 biji. Gua kemarin ngasih berkat no ke sono. Gua ngasih beras nih ke Lumajang 2 kintal. Gak usah ngomong. Gak usah ngomong, sebut, diem, silent aja. Ingat, urusan tasbih ini kalungin. Ini imam-imam besar beda pendapat antara haram sama boleh. Urusan tasbih, kalau urusan yang memberi, ini bahaya. Ini ngalungin tasbih nih, gak ada tujuan apa-apa ngalungin tasbih itu. Ada orang ngalungin tasbih karena seneng. Ada orang ngalungin tasbih karena apa namanya? Karena memang lihat khasiat tasbihnya. Ke tasbih anak ini, yes, bukan promo nih. Nggak jualan. Ini tasbih anak ini kalau itu kalungin, melancarin peredaran darah STD. Melancarin peredaran darah. Terus dijauhin, dijaga dari gangguan jin, sihir, jebalang tanah, kucil anak, kucil bapak, lain-lain sebagainya. Jangan, kalau dia dikalungin nggak ngaji-ngaji lagi. Itu ada khasiatnya. Dalam artian sekelas tasbih kayak gini ada khasiatnya. Imam Tijani nggak haram. Mengharam. Ya kalau itu sedekah, itu bantu orang, itu cerita. Itu peluang riak itu besar banget itu. Hati-hati itu dijebak sama setan. Padahal orang kalau ngalungin tasbih, anda yakin nggak ada tuh yang niatnya sampai biar dikotnya ahli fikir gitu. Insya Allah sih jarang kan kayak begitu ya, sampai kecil persentasenya. Tapi orang yang riak karena ngasih makanan, memberi, ini hampir rata-rata. Ya Habib kan nggak tahu isi nggak tahu isi hatinya orang. Jadi kalau urusan kayak begini barometernya bukan urusan isi hati orang, yang memang di sini ada batasan-batasan sesuai syariat. Kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak perlu tahu. Kalau tangan kiri nggak perlu tahu, tetangga lo jangan sampai tahu. Ini tangan kiri nggak tahu, tetangga tahu. Namanya gendeng, tahu ya? Namanya gendeng. Ada kejiwaannya kena terus rempet dikit tuh. Tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, tetangga tahu. Bayangin. Banyak orang yang gak mampu yang mungkin punya cita-cita lebih mulia dari ente kalau anda kan dia punya kemampuan kayak ente. Bayangin, bisa bayangin ya? Benar nggak kira-kira? Banyak orang di luar sana yang gak mampu yang punya cita-cita mulia kalau dia jadi orang mampu. Cuman saya yang gak mampu. Ente di Arab orang haji sama belum haji, ayah muda haji nggak ada istilah kata dipanggil Pak Haji. Di Indonesia ada dipanggil Pak Haji. Kalau anak kurang respect, kurang apa ya? Bukan kurang respect sih, apa namanya? Kalau anak pribadi kurang suka. Anak lebih suka kayak gaya Arab. Bukan karena orang Arab,
Banyak orang yang pengen haji nggak mampu. Khawatir merusak tatanan hatinya nih orang. Orang Indonesia kan begitu. Udah umroh sekali, haji sekali, besok mau haji lagi, umroh bikin selamatan lagi, terus-terusan bikin selamatan. Tinggal orang kanan kirinya yang nggak tahu, yang nggak mampu, dia ngiris hatinya sendiri. Kapan gue? Karena kasih tahu sama ente, pahala ente taat sama Allah, sama ente jaga diri ente dari maksiat, pahalanya lebih gede ente jaga diri dari maksiat daripada ente taat sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena jaga diri dari kemaksiatan itu lebih sulit daripada ente taat sama Allah Ta'ala. Makanya sabar, kata Imam Ibnu Abbas, sabar itu ada tingkatannya. Sabar ada tingkatannya. Allah, kalau pengen habis ini niatnya nggak kelar juga, banyak yang keluar. Tapi minggu depan kita lamsam-lamsamnya dah. Ini bab 1, nggak kelar-kelar, bulan-bulan bisa ini. Ya, yang terakhir, Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, mengomentari ayat ini, kita sobat musibah. Nah ini, wabashiris sabirin, kasih kabar bahagia buat orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Allah Ta'ala dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Di ayat sebelumnya Allah kasih tahu mereka adalah alladzina asobathum musibah. Mereka orang yang kalau diuji dengan musibah sama Allah Ta'ala nggak keluar dari lisannya kecuali kalimat yang satu ini, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, Imam Ibnu Abbas mengomentari ayat Allah Ta'ala yang wabashiris sabirin. Tingkatan pahala orang yang sabar ada 3. Yang pertama, sabar dengan ganjaran 300 derajat dari Allah Ta'ala. Dengan pahala 300 derajat dari Allah Ta'ala. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang bersabar dengan di dalam melaksanakan ketaatan dengan Allah Ta'ala. Diganjar 300. Yang kedua, sabar dari maksiatnya Allah Ta'ala, dari bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sabar deh. Dia lihat orang main judi, dia nggak main judi. Dia tinggalin perbuatan tersebut karena takut kepada Allah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang minum khamr, lihat orang makan riba, lihat orang menonton film-film yang nggak bagus. Dirayu sama perempuan, dia tolak itu semua, dia jaga, dia sabar dirinya, dia tahan. Karena apa? Karena takut sama Allah, karena mengagungkan Allah Ta'ala. Sabar dalam hal seperti ini, dalam hal menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, diganjar 600 derajat. Yang terakhir, sabar dengan ganjaran 900 derajat. Sabar atas apa? Sabar atas musibah yang menimpa dia. Manakala musibah menimpa dia, pertama kali yang keluar dari mulut dia nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan tangis, bukan mewek. Yang keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya elah, mau jelek aja. Besok buang dulu deh. Gak enak banget iklannya. Handphone 12 juta dari tadi diem. Punya akhlak, punya akhlak. Handphone 500.000 aja susah. Kubur kalau udah mati.
Mandiin nggak panen, sholatin. Paham ya teh? Nah, sabar kayak gini diganjar sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita lihat orang sabar menahan dirinya dari tidak bermaksiat kepada Allah, ganjarannya 600 derajat. Lebih tinggi daripada orang sabar melaksanakan ketaatan sama Allah. Udah pengen sholat, sabar, sholat lagi, terus sabar kan? Sabar perjalanan taat. Besok Ramadan, hari demi hari dia sabar. Ganjarannya 300 derajat. Tapi ada kan yang membengkakkan pahala. Waktu puasa dia pengen lihat orang minum, batalin puasa tengah hari bolong. Allah lihat orang kipirin pakai santai, dibayang-bayangin es mungkin. Di bolongan banyak kecoa, asal Ramadan tengah hari bolong, kecoa lewat dilihat ekor majalah. Kayak gas tadi 3 kilo setengah, kayak melon dilihat. Dia sabar, tidak mau batalin, dia nggak tergiur. Ganjaran yang 600 istimewa. Paham nggak? Paham. Jadi orang paling mantap deh yang dari yang lain. Paham ya? Aku yakin. Tidak kayak gini. Kadang-kadang duitnya aja tipis.